Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang diversifikasi kurikulum 2013. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Ahmad Misbahul Munir, kedua Wisnu Wahyu Wibowo, ketiga Nurul Hidayati Khosrumia, keempat Eni Kusumawati, kelima Uswatun Hasanah, keenam Awang Yudhistira. Sistematikanya yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang kebijakan kurikulum. Yang kedua tentang kerangka pengembangan kurikulum 2013. Ketiga, perbaikan dokumen kurikulum 2013. Keempat, diversifikasi kurikulum. Kelima, penumbuhan pendidikan karakter. Dan keenam, penutup. Pertama, Terima kasih. Saya akan menjelaskan diversifikasi kurikulum 2013, kebijakan umum, yaitu pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019, yaitu dalam nawacita yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah negara tahun 2015-2019, yaitu isinya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, kemudian meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, kemudian memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kemudian arah kebijakan itu akan dikhususkan lagi di dalam sistem pendidikan nasional. Arah kebijakannya yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan, tertuang dalam visi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Kemudian itu akan diimplementasikan dalam satu, penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Kemudian pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah peningkatan akses pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dan keluarga, serta pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Kemudian peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan. Yang selanjutnya adalah peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik. Nah, saya akan menerangkan tentang kerangka pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Nanti dijadikan sebuah bagan. Dalam bagan itu nanti akan ada standar isi dan standar penilaian itu. Kemudian sebelumnya ada SKL, standar kelulusan. Kemudian standar isi yang isinya itu berisi tentang struktur mata pelajaran, standar isi dan standar proses tadi ya. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yaitu kecakapan abad 21 yang harus dikembangkan melalui kurikulum 2013. Kecakapan yang pertama yaitu adalah kualitas karakter. Nah, bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah seiring perkembangan zaman ini? Yang pertama, kita harus memiliki karakter religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Kecakapan yang kedua yaitu kompetensi. Untuk mengatasi tantangan yang kompleks tersebut kita harus kompeten. Nah, kompetensi yang harus kita miliki yang pertama yaitu berpikir kritis atau memecahkan masalah. Yang kedua kreativitas. Yang ketiga komunikasi. Dan yang keempat kolaborasi. Kecakapan yang ketiga yaitu literasi dasar.
Literasi dasar tadi terdiri dari yang pertama literasi bahasa dan sastra, yang kedua literasi numerasi atau berhitung, yang ketiga yaitu literasi sains, yang keempat literasi digital, yang kelima literasi keuangan, dan yang keenam literasi budaya dan kewarganegaraan. Selanjutnya, substansi perbaikan dokumen kurikulum 2013. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki. Ya, permasalahan yang pertama yaitu isu keselarasan antara KI dan KD dengan silabus dan buku. Nah, hasil perbaikannya adalah koherensi, yaitu penyelarasan antara KI dan KD dengan dokumen. Yang kedua, kompleksitas. Kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Hasil perbaikannya yaitu penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang, yaitu dari berpikir tingkat tinggi hanya untuk jenjang menengah. Hasil perbaikannya yaitu penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses, yaitu sejak SD sudah melakukan berpikir tingkat tinggi. Dan selanjutnya, hasil perbaikan dokumen kurikulum 2013 tadi, yang pertama koherensi KIKD dan penyelarasan dokumen. Yang pertama, selaras antara dokumen KI, KD, silabus, dan buku. Yang dua, koherensi vertikal, yaitu kesinambungan cakupan dan urutan KD sejak kelas 1 sampai kelas 12. Yang ketiga, koherensi horizontal, yaitu keselarasan cakupan dan urutan KD antar muatan pelajaran. Penataan koherensi sikap spiritual dan sikap sosial, yaitu yang pertama pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran PPKN, pembelajaran sikap spiritual dan sosial dilaksanakan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang kedua, pada mata pelajaran selain pendidikan agama, budi pekerti, dan PPKN tadi, pembelajaran sikap spiritual dan sosial dilaksanakan melalui pembelajaran tidak langsung. Demikian dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan. 1. Sebagai pendekatan. 2. Sebagai model atau metode. 3. Sebagai skill atau keterampilan kecakapan. Hasil perbaikan dokumen kurikulum 2013. Pemberian ruang kreatif kepada guru. 1. Silabus yang disiapkan pemerintah merupakan salah satu model untuk memberi inspirasi. Guru dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks yang relevan. 2. Dalam pembelajaran tematik, khusus jenjang SD, guru dapat mengembangkan tema dan subtema sesuai dengan konteks yang relevan. 3. 5M merupakan kemampuan proses berpikir yang perlu dilatih secara terus-menerus melalui pembelajaran agar siswa terbiasa berpikir secara saintifik. 5M bukanlah prosedur atau langkah-langkah, tetapi pendekatan pembelajaran. Peragaman atau diversifikasi kurikulum. Landasan nawacita 1, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tujuan, revolusi karakter anak bangsa. Memaknai peragaman atau diversifikasi. Basis diversifikasi atau keragaman yaitu siswa, sekolah, dan daerah. Format diversifikasi. Diversifikasi tema atau tentatif meliputi maritim, agraris, niaga, atau jasa. Diversifikasi geososiokultural
yaitu basis potensi lokal, konteks nasional dan global. Tetap dalam spirit Bhinneka Tunggal Ika. Diversifikasi bangun atau struktur kurikulum. Contohnya rumah makan Padang, guru dan siswa dapat menikmati menu sesuai selera. Di samping menu pokok yaitu sebagai kompetensi utama. Pengembangan diversifikasi nasional yaitu maritim, agraris, niaga atau jasa. Daerah yaitu budaya lokal, kearifan lokal, keragaman alam. Sekolah, NICE dan konteks masing-masing sekolah. Integrasi diversifikasi dalam kurikulum itu membaur dalam kurikulum atau blended kurikulum. KI, KD sama. Dalam membentuk tematik, menjadikan pembelajaran kontekstual di dalam silabus, RPP, metode dan bahan pembelajaran. Pengayaan kurikulum dalam mapel yang ada. Tambahan KI, KD pada mapel. Mata pelajaran tersendiri atau pilihan. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik itu tertuang pada pasal 36 ayat 2 Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003. Muatan diversifikasi itu pendidikan berlalu lintas, pendidikan bahaya HIV atau AIDS, pendidikan nafsa, pendidikan kemaritiman, pendidikan pengurangan resiko bencana, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan pertanian, pendidikan jasa atau niaga atau ekonomi kreatif, dan sebagainya. Sebagai habitat, sebagai sumber penghidupan dan kehidupan, sumber kesejahteraan dan kejayaan bangsa, yaitu maritim, agraris, niaga atau jasa. Model keragaman atau diversifikasi kurikulum. Muatan maritim dalam kurikulum yaitu pendidikan agama dan BP atau PABP, PPKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan PJOK. Muatan agraris dalam kurikulum pendidikan agama dan BP, PPKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan PJOK. Muatan niaga atau jasa dalam kurikulum pendidikan agama dan BP, PPKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan PJOK. Contoh kontekstualisasi kemaritiman dalam kurikulum 2013. Kita ambil contoh dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Terdapat KD pengetahuan yang menyatakan menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. Sedangkan KD keterampilannya memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Nah, kontekstualisasinya adalah teks iklan dari media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan kemaritiman, misalnya teks iklan wisata bahari. Sedangkan contoh kontekstualisasi agraris kearifan lokal dalam kurikulum 2013, misalkan KD pengetahuan menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dengan KD keterampilannya melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Kontekstualisasinya melakukan wawancara dan pengamatan proses pembuatan batu bata yang ada di sekitar rumah, serta membuat laporan hasil pengamatan proses pembuatan batu bata tersebut. Kelima, penumbuhan nilai bukan sekedar mata pelajaran. Ini kita dapat peroleh dari yang pertama, eksplisit kurikulum. Ini bisa berasal dari mata pelajaran seperti PPKN,
kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian bahasa Indonesia atau melalui sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, hidden curriculum. Di sini guru sebagai panutan dan teladan pembelajaran yang menekankan nilai-nilai atau value. Kemudian yang ketiga, kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, PMR, OSIS, olahraga, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya kita peroleh juga dari buku teks dan buku-buku bacaan sebagai pengayaan, baik isi bacaannya maupun ilustrasinya. Keempat, ekosistem dan budaya sekolah. Nah, tata kelola yang akuntabel, hubungan antar warga sekolah yang menjunjung tinggi kejujuran, harmonis, dan saling menghargai. Yang terakhir adalah pendidikan di keluarga dan masyarakat. Keselarasan antara pendidikan di sekolah dan di lingkungan keluarga serta masyarakat. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, diantaranya seperti di Gayo ada murip I kadung edet, mate I kadung bumi. Ini berarti bahwa hidup dikelilingi adat dan kematian dikelilingi tanah. Sebagaimana tanah mengelilingi tubuh yang sudah mati, adat membangun kepribadian seseorang dengan mengatur tingkah laku bersih dan menghindarkan diri dari berbagai godaan. Kemudian di Jawa ada Hame Mayu Hayuning Buwono, yang artinya konsep Jawa untuk memuliakan dunia dan semesta. Yang keenam, penutup. Kurikulum 2013 diperbaiki tahun 2016 pada bagian KI dan KD. Kemudian kurikulum 2013 tersebut saat ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Yang ketiga, belum ada kebijakan kurikulum baru pada saat ini, tetapi penguatan implementasi kurikulum melalui gerakan literasi nasional PPK dan penguatan pembelajaran serta penilaian oleh satuan pendidikan. Yang keempat, diversifikasi kurikulum 2013 membaur materi maritim, agraris, niaga, budaya lokal, kearifan lokal, keragaman alam, dan keunggulan masing-masing sekolah. Yang terakhir, kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan atau KTSP sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah. Demikian pemaparan dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.